Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Saya Eko Surono Kandi, calon guru penggerak angkatan 7 dari Kabupaten Kediri, Provinsi Jawa Timur. Dengan fasilitator Bapak Teguh Supriyadi dan pengajar praktik Ibu Ida Yuliastuti. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyajikan tugas 3.2.A.9 Aksi Nyata Modul 3.2 Pemimpin dalam Pengelolaan Sumber Daya. Dengan tujuan pembelajaran, calon guru penggerak mengidentifikasi secara kolaboratif bersama warga sekolah lainnya tentang aset atau kekuatan atau sumber daya yang dimiliki sekolah. Instruksi penugasan. Calon guru penggerak akan mengidentifikasi sumber daya sebagai aset atau kekuatan yang dimiliki sekolah. Identifikasi sumber daya sekolah dilakukan secara kolaboratif agar semua warga sekolah dapat bersama-sama mengetahui dan memanfaatkannya untuk peningkatan kualitas pendidikan. Rangkaian kegiatan aksi nyata. Calon guru penggerak yang juga sebagai kepala sekolah SDN 22 berkolaborasi dengan ketua komite, ustadz lingkungan, wali murid, dan guru mengidentifikasi aset apa saja yang dimiliki sekolah. Kegiatan berlangsung selama 3 kali pertemuan. Calon guru penggerak mengajak murid kelas 4 dan kelas 5 mendiskusikan hal baik apa saja yang dimiliki sekolah berdasarkan pemetaan 7 aset utama. Yang terakhir, calon guru penggerak akan membuat kesimpulan. Dokumen undangan kepada komite sekolah, ustadz, dan wali murid. Dokumen pertemuan pertama terdiri dari notulen dan daftar hadir. Pertemuan pertama dilaksanakan pada tanggal 12 Juni tahun 2023. Berikut cuplikan kegiatannya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Pak Budi selaku komite sekolah, Pak Rudi sebagai Pak Ustadz, dan ibu-ibu wali murid yang saya hormati, serta Bapak Ibu Guru SDN 22 yang saya hormati. Yang pertama, saya mengucapkan terima kasih atas kerawan panjenengan semua dalam kegiatan identifikasi aset di sekolah kita. Aset itu ada dua jenis. Yang pertama adalah aset biotik, yang kedua adalah aset abiotik. Seperti namanya, yang biotik adalah aset berupa makhluk hidup seperti manusia, dan aset yang abiotik adalah aset yang tidak hidup atau bisa berupa bangunan, lingkungan, budaya, dan lain sebagainya. Selain dibagi menjadi dua unsur, ada 7 kategori aset yang kita identifikasi dan berusaha nanti kita kembangkan untuk kemajuan sekolah kita. Yang pertama adalah aset manusia. Aset manusia adalah semua manusia, baik di lingkungan kita sendiri maupun di luar lingkungan kita, yang bisa mendukung atau mempengaruhi proses pembelajaran di sekolah kita, mulai dari kepala sekolah, guru, wali murid, bahkan sampai tokoh ke masyarakat seperti Pak Ustadz, itu juga termasuk aset kita. Terus ada Kades, ada Pak Lurah, itu juga termasuk aset. Berikutnya yang nomor 7 adalah, yang terakhir adalah aset atau modal finansial, yaitu semua modal atau semua aset tentang pembiayaan di sekolah kita. Sekolah kita itu mendapatkan biaya atau mengelola sekolah kita itu dengan biaya dari mana saja. Itu nanti kita identifikasi bersama-sama, kita bahas bareng-bareng. Mulai ada, misalnya ada dana BOS, ada DAK, ada DAU, dan lain-lain. Nanti kita identifikasi bareng-bareng. Sebelum kita berdiskusi, mungkin ada yang ditanyakan, Bapak Ibu, monggo. Dari saya. Oke, monggo, Pak Budi, monggo. Jadi untuk saat ini saya masih bingung terkait antara pernyataan panjenengan tentang kades atau desa itu termasuk aset manusia, juga termasuk aset sosial. Mohon untuk dijelaskan kembali. Oke, terima kasih Pak Budi. Jadi
desa itu aset sosial juga aset manusia. Dari segi aset manusia adalah personalnya atau desanya atau perangkat desanya itu sebagai aset manusia. Seperti Pak Kades, Pak Sekdes atau perangkat-perangkat yang lain itu sebagai aset manusia. Sedangkan desa sebagai kelembagaan itu adalah aset sosial. Jadi kita bekerja sama dengan desa itu juga merupakan aset sosial. Demikian. Nah, untuk memudahkan kita berdiskusi, ini ada beberapa form yang bisa kita jadikan rambu-rambu dalam berdiskusi. Monggo ini di Oke Bapak Ibu, terima kasih atas diskusi kita hari ini. Karena keterbatasan waktu, hari juga sudah siang. Ini nanti untuk berikutnya kita lanjutkan besok. Nah, hasil hari ini alhamdulillah kita sudah membahas tentang modal manusia, yaitu kita memiliki kepala sekolah yang sudah definitif. Ada yang karena sebelumnya itu masih berstatus PLT, yang aset guru kita ada 71% adalah ASN dan semuanya adalah sarjana. Sementara itu kita lanjutkan besok. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun, Pak. Dokumen pertemuan kedua terdiri dari notulen dan daftar hadir. Pertemuan kedua dilaksanakan pada tanggal 13 Juni tahun 2023. Berikut cuplikan kegiatannya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hari ini hari Selasa tanggal 13 Juni tahun 2023 kita dapat berkumpul lagi di sini. Terima kasih atas kerawan Pak Ustadz, Pak Komite dan Ibu-ibu wali murid serta Bapak Ibu guru SDN 22. Melanjutkan hasil dari diskusi kita yang kemarin, sebelum dilanjutkan apakah ada sesuatu hal atau unek-unek yang ingin disampaikan, monggo. Oh nggih, Bu Lili, monggo. Begini Pak, saya kemarin masih ragu dalam mengidentifikasi aset politik. Namanya aset politik, tapi tidak ada hubungannya dengan partai politik. Terus yang diidentifikasi itu apa? Terima kasih Bu Lili. Aset politik di sini yang kita identifikasi karena kita di bidang pendidikan, kita hanya dari unsur kebijakannya saja. Jadi seperti sekolah itu mempunyai aturan atau kebijakan itu sudah termasuk dalam aset politik. Selain itu juga dari pemerintah, mulai dari pemerintah desa sampai ke atas itu kalau membuat kebijakan yang ada hubungannya dengan kita itu juga termasuk sebagai aset politik. Jadi bukan politik sebagai politik praktis, tapi hanya sebagai kebijakan yang berhubungan dengan kita. Nonton Bu Lili. Terima kasih. Selanjutnya monggo kita lanjutkan diskusi yang ketiga hari ini ke modal politik. Bapak Ibu, alhamdulillah hari ini kita sudah berdiskusi panjang lebar. Sudah 1 jam kita berdiskusi membahas tentang hari ini adalah politik dan lingkungan alam. Karena keterbatasan waktu, hari ini kita sudahi cukup sekian, kita lanjutkan besok. Pak Budi besok tidak beri kembali betul napa-napa nggih? Pak Ustadz benjing beri kembali nggih? Betul napa-napa to? Ibu-ibu betul napa-napa nggih benjing beri kembali? Nggih, Pak. Benjing kula rantos jam 12:30 kita diskusi lagi. Dari saya cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dokumen pertemuan ketiga terdiri dari notulen dan daftar hadir. Pertemuan ketiga dilaksanakan pada tanggal 14 Juni tahun 2023. Berikut cuplikan kegiatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hari ini Rabu tanggal 14 Juni kita dapat berkumpul lagi di sini dalam keadaan sehat walafiat. Terima kasih Pak Komite sudah rawuh yang ketiga kalinya. Pak Ustadz terima kasih rawuhipun.
Ibu-ibu wali murid, terima kasih rawuhipun, dan terima kasih Bapak Ibu guru SDN 22. Hari ini melanjutkan yang hari ketiga kita berdiskusi tentang identifikasi aset sekolahan kita. Ini kita membahas tentang lingkungan alam dan aset finansial. Alhamdulillah Bapak Ibu, hari ini kita sudah membahas 2 aset dari 7 aset yang sejak hari Senin kita bicarakan. Ada beberapa hal yang dapat kita simpulkan, yaitu menurut Bu Dini sekolah kita memiliki kebijakan yang sejalan dengan situasi dan kondisi masyarakat. Menurut Pak Rudi dan Bu Lili, modal agama yang kita miliki adalah tempat kita, sekolah kita itu dekat dengan TPQ atau dekat dengan musola. Terus menurut Pak Bobi, sekolah kita mempunyai fasilitas bangunan yang memadai untuk pembelajaran di sekolah. Dari beberapa aset yang kita punyai, yang terakhir adalah dari Buroa, ada dana BOS, ada DAK, DAU, dan dana hibah dari pemerintah daerah dan pemerintah pusat. Juga ada sumbangan dari wali murid yang tentu kita tidak harapkan, tapi alhamdulillah kita mendapatkan karena kita juga memang tidak narik iuran ke wali murid. Pak Bobi tadi sudah dicatat notulungnya. Terima kasih. Karena hari sudah siang dan sudah selesai, alhamdulillah kita sudah mengidentifikasi dari 7 unsur aset atau sumber utama di sekolah kita. Saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Komite, Pak Ustadz, Ibu wali murid, dan Bapak Ibu guru semuanya. Alhamdulillah kita sudah selesai. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Simpulan hasil diskusi selama 3 hari bersama komite, ustadz, wali murid, dan guru. Hasilnya adalah modal manusia yang terdiri dari 1. Kepala sekolah yang sudah definitif dari yang sebelumnya masih pelaksana tugas. 2. Guru yang 71% adalah ASN, 100% sudah sarjana, 57% sudah sertifikasi. Semua guru berdedikasi dan penuh kesabaran mendidik murid yang heterogen. 3. Komite yang selalu mendukung penuh kegiatan sekolah. 4. Wali murid yang selalu siap membantu dalam kegiatan sekolah. 5. Murid yang aktif dan memiliki semangat belajar tinggi dapat menunjang pembelajaran ke arah yang lebih baik. 6. Tokoh masyarakat dari berbagai unsur mendukung pendidikan, seperti ustadz yang melakukan pendidikan agama di sore hari merupakan sinergi yang menumbuhkan pendidikan karakter anak. Tokoh masyarakat dari pemerintah desa yang mendukung pendidikan. Modal sosial terdiri dari 1. Memiliki hubungan kekerabatan yang sangat bagus di lingkungan internal sekolah. 2. Hubungan kerjasama yang baik dengan tokoh masyarakat seperti komite, wali murid, dan unsur lain menjadikan sekolah lebih mudah dan leluasa dalam menentukan kebijakan dan membuat program sekolah. 3. Kebijakan sekolah yang selalu memperhatikan dan menjaga norma dan aturan yang ada di masyarakat Desa Nduwet membuat kegiatan pembelajaran dapat terlaksana dengan baik. 4. Sekolah berperan aktif dalam kegiatan yang dilakukan masyarakat maupun pemerintah desa, seperti kegiatan bersih desa, karnaval, peringatan keagamaan, dan lainnya. Modal politik terdiri dari 1. Sekolah memiliki kebijakan yang sejalan dengan situasi dan kondisi masyarakat. 2. Kebijakan sekolah tidak bertentangan dengan kebijakan pemerintah desa. 3. Kebijakan internal sekolah selalu mengedepankan kepentingan murid. 4. Sekolah memiliki kerjasama dengan puskesmas dalam penyelenggaraan pemeriksaan kesehatan. 5. Kerjasama dengan kepolisian dalam bidang keamanan, pendidikan anti narkoba, kedisiplinan, dan lain-lain. 6. Kerjasama dengan PLN. 7. Kerjasama dengan Telkom. Modal agama dan budaya terdiri dari 1.
Model agama dan budaya tentunya tidak lepas dari pendidikan keagamaan yang diadakan di lingkungan sekitar tempat tinggal murid. 2. TPH, tempat murid mengaji berperan penting. Contohnya, anak yang bersekolah di SD kita sudah bisa membaca Al-Quran. 3. Jarak sekolah dengan musola di lingkungan yang hanya berjarak kurang dari 100 meter memudahkan dalam kegiatan pembelajaran keagamaan di sekolah dan di luar sekolah. 4. Sekolah mempunyai pojok musola sebagai tempat aktivitas keagamaan di dalam sekolah. 5. Murid juga sering berprestasi dalam beberapa lomba di bidang keagamaan di tingkat kecamatan. 6. Budaya sopan santun seperti jabat tangan setiap pagi dan pulang sekolah selalu dilakukan murid. Modal fisik terdiri dari 1. SDN 22 memiliki bangunan yang cukup untuk melakukan aktivitas pembelajaran. 2. Memiliki jumlah ruang kelas yang sesuai dengan jumlah rombel. 3. Memiliki ruang guru yang memadai. 4. Memiliki ruang kepala sekolah tersendiri. 5. Memiliki halaman sekolah sebagai tempat aktivitas belajar di luar kelas. 6. Memiliki jaringan listrik dan internet untuk menunjang kegiatan sekolah. Modal lingkungan dan alam terdiri dari 1. SDN 22 memiliki posisi geografis di pinggir jalan desa yang besar. 2. Berada di kawasan subur karena tidak jauh dari lereng gunung berapi. 3. Posisi ruang kelas yang terpisah dari pinggir jalan membuat tidak bising oleh kendaraan, sehingga ruang kelas menjadi nyaman untuk belajar. 4. Sekolah memiliki lahan kosong yang bisa digunakan untuk berkebun maupun kegiatan pembelajaran tentang lingkungan. Dan yang terakhir adalah modal finansial yang dimiliki SD terdiri dari 1. Dana BOS, 2. DAK, DAU, dan dana hibah dari pemerintah daerah dan pemerintah pusat. Yang terakhir adalah sumbangan wali murid yang tidak tentu karena sukarela dan sekolah tidak melakukan pungutan. Nanti saya mengajak kalian untuk berdiskusi tentang hal-hal baik apa yang dimiliki sekolahan kita. Jadi sekolahan kita itu punya hal baik apa, itu nanti ditulis. Contohnya kita punya guru, punya guru? Ya, nanti ditulis guru, terus nilai kebaikannya apa? Misalnya gurumu jenis apa? Pak Rudi. Pak Rudi pintar bahasa Inggris misalnya. Terus bawah yuk boleh lagi ditulis Pak Guru pintar matematika, boleh. Terus selain guru kita punya apa lagi? Sekolahan kita punya apa? Apa? Teman. Berarti teman itu murid apa? Guru. Berarti punya murid. Terus jumlahnya banyak. Ganteng itu ditulis ya. Terus selain itu punya apa lagi? Sekolah di ruangan ataupun di lapangan. Berarti kita punya kelas. Nanti ditulis kelasnya rapi karena saya sapu. Itu contohnya. Nanti ini ditulis satu anak satu, itu nanti apa saja. Kita misalnya punya lapangan, kita punya halaman sekolah toh? Itu ditulis halaman sekolah, terus nilai kebaikannya apa? Misalnya luas, bagus. Bisa untuk sepak bola, bagus. Untuk bermain waktu istirahat, boleh ditulis. Jadi ditulis sesuai angan-angan kalian. Bisa? Sekarang ini dikasih nama, nanti ditulis dokumen hasil berdiskusi dengan murid. Dalam berdiskusi dengan murid, tidak langsung menuju ke 7 aset utama, tetapi lebih ke mengenal potensi atau kekuatan yang dimiliki sekolah. Demikian pemaparan tugas aksi nyata modul 3.2 dari saya. Terima kasih. Salam guru hebat, tergerak, bergerak, menggerakkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.